Halo rekan dua bibir, selamat datang kembali dan berjumpa lagi bersama saya, Miss Jan, yang kali ini bakalan bercerita tentang seorang security bank yang tanpa sengaja mendapatkan berkah kekuatan super gara-gara minum lelehan atau cairan meteor yang bercampur dengan mata air gunung. Bagaimana keseruan konflik dan kekomediannya? Langsung saja, ini dia Psychokinesis. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah warung ayam goreng yang memiliki banyak sekali pelanggan. Entah kenapa warung itu sangat ramai, mungkin saja pakai pesugihan ya. Pemilik warung ini bernama Rumi. Rumi membangun kedai ini bersama dengan ibunya, sedangkan ayahnya dia meninggalkan Rumi saat Rumi masih berumur 10 tahun. Hal ini karena perceraian dari orang tua Rumi. Informasi warung ayam goreng milik Rumi sudah tersebar luas di berbagai media sosial. Dan pada suatu malam saat Rumi tengah beristirahat, tiba-tiba muncul sekumpulan orang yang berasal dari pekerja konstruksi. Dia ingin menghancurkan kedai ayam goreng milik Rumi. Memang pada beberapa hari sebelumnya, seorang direktur perusahaan dari Cina ingin mengambil alih seluruh bangunan dari pedagang yang juga berada di sekitar tempat tersebut. Ibu Rumi yang baru pulang dari berbelanja langsung berusaha menyelamatkan anaknya yang ditangkap oleh para pekerja konstruksi. Tak disangka, salah seorang dari pekerja konstruksi menarik Ibu Rumi yang membuat kepalanya pun kejedot ke jalanan alias trotoar. Dengan sangat panik, Rumi langsung membawa ibunya untuk menuju rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Ibu Rumi pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tepat pada saat itu, sebuah meteor luar angkasa berhasil mendarat di salah satu pegunungan Korea. Kebetulan ayah dari Rumi yang bernama Suhun sedang meminum air tersebut, yang ternyata baru tercemar oleh kandungan dari meteor sebelumnya. Rumi dan ayahnya tak bertemu kurang lebih 10 tahunan. Sukun yang bekerja sebagai satpam di sebuah bank dengan gaji yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sukun bekerja paruh waktu dengan pergantian shift bersama dengan temannya. Saat akan pulang ke rumahnya, Sukun menyempatkan dirinya untuk meminum sebotol khamar di sebuah minimarket. Dia mengalami sakit perut setelah meminum sumber air di pegunungan sebelumnya. Tanpa aba-aba, Sukun tiba-tiba memiliki kekuatan super yang dapat mengendalikan beberapa benda di dekatnya. Sukun pun belum menyadari tentang kekuatan tersebut. Saat dia akan mengambil korek api, tiba-tiba korek tersebut langsung mengarah ke tangannya. Sukun pun merasa jika kejadian tersebut hanyalah halusinasinya. Tak lama kemudian, Sukun mendapatkan telepon dari Rumi jika ibunya telah meninggal dunia. Setelah bertemu dengan Rumi, Sukun bertanya mengenai kematian dari ibunya. Belum sempat menjelaskan, datanglah pekerja konstruksi sebelumnya yang ingin menghadiri pemakaman dari ibu Rumi. Rumi tak mengizinkan para pekerja konstruksi tersebut untuk menghadiri pemakaman ibunya, sebab merekalah penyebab ibu Rumi meninggal dunia. Sukun kemudian ditemui oleh teman dari Rumi yang bernama Kim. Pengacara Kim akan menjadi pelindung dari Rumi untuk menuntut keadilan. Pengacara Kim kemudian mengajak Sukun untuk berkeliling ke tempat ayam goreng milik Rumi. Setibanya di sana, pengacara Kim menjelaskan jika seluruh tempat ini akan dijadikan gedung perbelanjaan modern bagi seluruh turis dari Tiongkok oleh perusahaan Taisan. Para pedagang di tempat tersebut diberikan ganti rugi dengan harga yang tidak wajar, sebab itulah banyak pedagang yang menolak tempat tersebut untuk dijadikan gedung perbelanjaan modern. Saat akan pulang, Sukun merasa terkejut setelah dirinya bisa mengendalikan benda di dekatnya. Kini, dia pun mulai sedikit percaya dengan kekuatannya. Dan setibanya di rumah, Sukun langsung mencoba kekuatannya tersebut dengan mengendalikan benda-benda yang berada di dekatnya. Sukun kemudian mendatangi teman kerjanya dan bertanya mengenai pekerjaan sulap untuk menyaingi Deddy Corbuzier. Sukun memiliki ide untuk menjadikan kekuatannya tersebut sebagai pekerjaan sulap. Teman dari Sukun mengatakan jika pekerjaan sulap hanya berada di klub malam dan pekerja sulap juga memiliki bayaran yang lebih besar daripada pekerja surikiti. Hal ini pun membuat Sukun merasa tertarik untuk bekerja di klub malam.
Pada keesokan harinya, Sukun mendatangi anaknya dan berharap Rumi mau tinggal bersamanya. Pengacara Kim yang juga berada di tempat tersebut mengajak seluruh pedagang di tempat itu untuk menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Beberapa orang pun mengusulkan agar melawan para pekerja konstruksi tersebut dengan menggunakan kekerasan. Dan beberapa pedagang lainnya lebih memilih mengikuti nasihat dari pengacara Kim untuk menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Malam harinya, Sukun mendatangi klub malam untuk melamar pekerjaan sebagai pesulap. Sukun kemudian menunjukkan kekuatan supernya yang dianggap sebagai trik sulap. 어떻게 하는 거예요? 잠깐만요. Pemilik klub malam itu tercengang dan langsung menerima Sukun untuk bekerja di tempatnya. 원래 방법이 영업. Sementara itu, Rumi dengan pengacara Kim bertemu dengan seorang pria yang akan mengurus tentang kasus kematian dari ibu Rumi. Orang itu menjelaskan jika saat ini mereka tak memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu untuk melaporkan pekerja konstruksi yang membuat ibu Rumi meninggal. 이런 말 하는 건 좀 아닌 것 같지만 Saat pulang ke rumahnya, Sukun mengajak Rumi untuk berbicara empat mata. Sukun ingin mengajak Rumi agar dia mau tinggal bersamanya sebab Sukun saat ini memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Sukun menawarkan akan menafkahi Rumi dan memberikan Rumi kesempatan untuk berkuliah. Rumi pun yang masih teringat masa kecilnya tak bisa memaafkan ayahnya tersebut. Rumi menganggap jika Sukun merupakan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Sukun kemudian menunjukkan kekuatan supernya dengan mengendalikan benda-benda di dekatnya, agar Rumi mau menerima nih tawaran dari Sukun. Sukun mengatakan jika dirinya telah diterima bekerja di klub malam dengan gaji yang cukup besar. Namun Rumi tidak memperdulikan hal tersebut. Rumi menolak ajakan dari Sukun untuk ikut tinggal bersamanya. Setelah beberapa saat kemudian datanglah sekumpulan pekerja konstruksi sebelumnya yang akan mengusir para pedagang di tempat tersebut. Rumi dengan beberapa pedagang lainnya berusaha melawan para pekerja konstruksi yang akan mengambil hak milik mereka. Sukun yang melihat hal tersebut langsung membantu anaknya dengan melawan seluruh pekerja konstruksi. Para pekerja konstruksi itu pun langsung merasa kebingungan dengan kekuatan dari Sukun yang bisa menyerang mereka tanpa menyentuhnya. Hingga tibalah beberapa polisi yang kemudian mengamankan mereka semua. Saat di kantor polisi, pemimpin pekerja konstruksi yang bernama Tuan Min membalikkan fakta jika para pekerja konstruksi diserang oleh para pedagang yang melawannya. Tuan Min kemudian memberikan bukti rekaman tentang Sukun yang menyerang anak buahnya. Polisi itu pun tak bisa mempercayai bukti rekaman tersebut, sebab Sukun menyerang para pekerja konstruksi tanpa menyentuhnya sedikit pun. Jelas hal ini mustahil dilakukan. Dan kemudian polisi itu pun menyuruh mereka semua untuk segera berdamai dan pergi dari sana. Saat malam harinya, pekerja konstruksi akan membalaskan dendam tadi siang. Saat melihat beberapa benda yang berterbangan di atas udara, ternyata itu semua adalah ulah dari Sukun. Sukun memindahkan benda-benda di sekitarnya untuk membuat barikade pertahanan, yaitu agar para pekerja konstruksi tak bisa masuk ke tempat tersebut. Sementara itu, beberapa pekerja konstruksi sebelumnya malah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka tak ingin lagi menghadapi Sukun yang memiliki kekuatan super itu. Dan kini Sukun bersama dengan Rumi mulai saling dekat satu sama lain. Rumi perlahan juga mulai memaafkan ayahnya sebab telah membantunya. Siang itu Tuan Min diundang oleh pemilik perusahaan Taisan yang bernama Direktur Hong. Direktur Hong kemudian menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghajar Tuan Min yang tak bisa melaksanakan tugasnya. Tuan Min menjelaskan kepada Direktur Hong jika mereka terhambat oleh seorang pria yang memiliki kekuatan super. Hong pun kemudian memiliki ide untuk menjebak Sukun agar dia tak bisa ikut campur dalam pekerjaannya itu. 일어나세요. 앉으세요. Direktur Hong kemudian membayar media televisi seakan-akan Sukun memiliki kekuatan super yang berasal dari penyelundupan senjata milik dari Korea Utara. Hal ini pun membuat Sukun terus dipandang negatif oleh masyarakat di Korea Selatan. Dan pada pagi harinya, kedua polisi mendatangi tempat dari Sukun berada, yaitu untuk membawa Sukun ke kantor polisi.
Sukun dijebak oleh Direktur Hong dengan alasan jika Sukun telah menggunakan kekuatannya untuk mencuri Rumi. Kemudian Rumi menelepon pengacara Kim untuk mengabarkan hal tersebut. Pengacara Kim pun menyadari jika kejadian ini sepertinya terasa janggal. Dan benar saja, Direktur Hong telah membuat rencana licik dengan meminta bantuan dari polisi untuk melawan para pedagang yang tak ingin dipindahkan. Saat di kantor polisi, Sukun bertemu dengan Direktur Hong. Direktur Hong ingin tahu seperti apakah seorang yang bernama Sukun itu. Dan ketika bertemu, Direktur Hong kemudian menawarkan Sukun agar mau menjadi bawahannya. Sukun tak perlu repot-repot membela para pedagang, sebab seluruh kehidupannya kini akan dibiayai oleh Direktur Hong. Sementara itu, Rumi yang bersama dengan para pedagang berusaha melawan para polisi yang akan merebut tempat mereka berjualan. Kekacauan pun terjadi di antara kedua belah pihak. Sedangkan Sukun yang berada di jeruji itu diberikan penawaran oleh Direktur Hong untuk menentukan keputusannya. Direktur Hong juga meninggalkan kartu namanya berharap Sukun menerima tawaran dari Direktur Hong. Rumi dengan beberapa pedagang lainnya masih mencoba melawan para polisi yang akan menangkap mereka. Sukun yang melihat berita tersebut dari penjara langsung merasa emosi dan mengeluarkan kekuatan psikonesisnya. Setelah keluar dari sel dan melompat dari atas gedung Bak Angling Dharma, Sukun mendatangi Direktur Hong untuk memberikan jawaban atas penawarannya tadi. Tak disangka, hanya dengan remasan-remasan jemarinya, Sukun kemudian menghancurkan mobil Direktur Hong. Yang jelas, berarti jawabannya adalah tidak. Dengan terburu-buru, Sukun menggunakan kekuatan supernya untuk menyelamatkan anaknya yang sedang melawan para polisi. Salah seorang pedagang yang tertangkap oleh polisi akan terjatuh dari lantai apartemen setelah dia terdorong oleh beberapa polisi. Beruntungnya, Sukun tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan orang tersebut. Tak berhenti di situ, Sukun harus menghadapi beberapa polisi yang kini mencoba menghalanginya. Sukun berhasil mengalahkan polisi tersebut dengan cukup mudah. Sukun kemudian mendatangi atap apartemen untuk menyelamatkan anaknya. Rumi berhasil tertangkap oleh beberapa polisi yang berada di atap apartemen. Saat Sukun akan menyelamatkan anaknya, tiba-tiba Rumi terjatuh dari tempat tersebut. Beruntungnya, Sukun berhasil menyelamatkan Rumi yang akan terjatuh ke bawah tanah. Sukun kemudian berpamitan kepada anaknya sebab dia akan menyerahkan dirinya ke Pak Polisi. Dan Sukun kemudian mendatangi Tuan Min yang juga merupakan dalang di balik kekacauan ini. Dan untuk hadiahnya, Sukun langsung memberikan bogeman kepada Tuan Min hingga dia tak sadarkan diri. Kemudian Sukun pun menyerahkan dirinya agar dia dimasukkan ke dalam penjara. 4 tahun pun berlalu, Sukun kembali menghirup udara segar setelah dirinya dibebaskan dari penjara. Pengacara Kim yang kebetulan lewat di tempat tersebut langsung mengajak Sukun untuk masuk ke dalam mobilnya. Pengacara Kim mengatakan jika dirinya bersama Rumi kini telah menikah dan menjadi suami istri. Pengacara Kim juga menunjukkan kedai milik Rumi. Dahulu yang ini menjadi tanah kosong, pengacara Kim menjelaskan jika perusahaan Taisan sebelumnya telah membatalkan proyek mereka. Hal ini dikarenakan banyaknya korupsi yang terjadi di perusahaan tersebut. Pengacara Kim kemudian mengajak Sukun untuk mendatangi tempat baru, warung baru si Rumi. Dan setibanya di sana, semua orang menyambut Sukun dengan sangat bahagia. Sukun yang masih memiliki kekuatan super itu, kemudian menggunakan kekuatan supernya tersebut untuk membantu Rumi berjualan. Rumi menamai kedai jualannya itu dengan nama Ayam Goreng Super. Hal ini sebagai ucapan terima kasih kepada ayahnya karena sudah banyak membantu si Rumi. Dan kemudian film pun berakhir. Film ini membuat kita termenung sejenak. Banyak dari kita semua dikala mendapatkan sesuatu, entah itu berupa materi, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain, membuat kita sudah merasa sombong, menganggap yang lain tidak ada apa-apanya. Seharusnya, apa yang sudah dititipkan pada kita, entah itu kekuasaan, jabatan, membuat kita semakin rendah hati dan memanfaatkan titipan itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Bukan sebaliknya. Ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan hingga pepatah pun dicipta,
bahwasannya orang tua mampu menafkahi, menyayangi, mengasihi 1000 anaknya, tapi belum tentu anak bisa menafkahi, menyayangi, dan mengasihi orang tuanya yang hanya seorang saja. Terima kasih sudah menonton, semoga suka dengan filmnya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Salam dua bibir.